Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam saat teduh pagi hari ini. Untuk memulai saat teduh ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Yesus atas kebaikan dan kemurahan yang Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga di pagi hari yang cerah ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kekasih Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan yang baru kita dengar tadi, khususnya seperti masa-masa yang kita alami saat sekarang ini, sangat sulit, di mana kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi bagaimanapun juga kita sebagai orang percaya harus selalu berusaha untuk tetap beribadah, tetap untuk bersekutu satu dengan yang lain. Seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa melalui siaran-siaran seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yang penting bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, dimulai dengan kalimat janganlah. Kalau Tuhan mengatakan jangan, berarti itu ada sesuatu yang amat sangat bahaya bagi kita kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, itu ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang baik yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kita satu dengan yang lain bisa saling menghormati. Kita satu dengan yang lain bisa saling memperhatikan. Tetapi pada saat kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, janganlah kita memperhatikan saudara-saudara kita itu untuk mencari kekurangan, untuk mencari kelemahan yang ada pada dirinya. Marilah kita memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang supaya apa yang kita lakukan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu akan mendatangkan suatu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain. Karena kita merasa
saudara satu dengan yang lain. Kalau ada saudara-saudara kita yang melakukan sesuatu yang tidak benar, maka kita harus menasihati saudara kita ini supaya saudara kita jangan jatuh ke dalam dosa. Namun ada hal yang perlu kita sadari, kalau di dalam suatu persekutuan kita mendapatkan nasihat dari saudara-saudara kita, maka kita pun juga harus bersedia menerima nasihat itu dengan baik supaya kehidupan kita ini mengalami suatu perubahan. Anggaplah bahwa nasihat dari saudara-saudara kita yang seiman itu merupakan nasihat yang datangnya daripada Tuhan, yang membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik. Demikian pun juga di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kita tidak boleh egois bahwa di dalam pertemuan ibadah itu kita harus dilayani oleh orang lain, tetapi kita harus saling melayani satu dengan yang lain supaya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita ini betul-betul kita merasakan adanya sukacita, merasakan adanya damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, yang akan merubah kehidupan kita semakin hari semakin menjadi baik. Inilah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan ibadah itulah ada sesuatu berkat yang bisa kita terima secara luar biasa daripada Tuhan, dan kehidupan kita bersama semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam saat teduh ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua. Tuhan telah menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu berusaha untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.